Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Senyumnya ini loh yang membuat kita semakin bersuka cita, kita bergembira. Ada dua hal yang ingin saya maknai dalam peristiwa pembukaan bisa tahun ajaran baru, pembukaan TK Saperius di Margo Lestari, Lampung Selatan ini. Yang pertama sekalian, kita melihat perjalanan proses. Dalam Injil tadi dikatakan berbahagialah orang yang melihat dan orang yang mendengar. Dalam perjalanan berproses itu sekalian yang menarik bahwa kerinduan Bapak Ibu ingin punya sekolah itu kan justru dimulai dari melihat, mendengar. Melihatnya apa? Melihatnya adalah dalam sinode yang Bapak Ibu lakukan di lingkungan, di stasi, lalu sampai kepada paroki, bahwa umat di stasi Margo Lestari ini melihat, loh, kami ini kan gereja Katolik dan kami juga umatnya lumayan banyak keluarga muda yang tinggal di sini. Lalu juga kami melihat kami punya lokasi luas, lokasinya itu ada sekitar 2 hektar di luar di komplek gereja ini di seberang sana. Nah, dari situ kemudian muncul mendengar. Artinya apa? Loh, di sana ada Saperius, di sana ada sekolah Saperius, di Kalianda ada sekolah Saperius, di Kalirejo ada sekolah Saperius, di Gisting ada sekolah Saperius, di Bandar Lampung ada sekolah Saperius, di Gunung Bati, Tembangi, lalu Kota Bumi ada Saperius, di Nitro ada Saperius. Lalu muncul pertanyaan, apakah kami yang di Margo Lestari, di dalam bahasa kemarin itu yang saya dengar, di pinggiran ini, ya kan, di pinggiran ini tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan Katolik? Apakah kami tidak boleh merasakan pendidikan Katolik? Nah, ini sekalian, dari melihat, mendengar, Bapak Ibu berproses di dalam sinode, lalu proses ini disampaikan kepada benak-benik kami di yayasan. Lalu benak-benik ini kami sampaikan kepada romo paroki, lalu terjadilah yang namanya pertemuan. Dan puji Tuhan sekalian, pertemuan itu berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai kepada atas restu Bapak Uskup waktu itu Monsinyur Harun Yuwono, yayasan berani menanggapi apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu sekalian, berdirinya TK Saperius di Margo Lestari. Walaupun juga di Margo Agung merindukan juga, ya kan, merindukan juga. Tapi kita prioritaskan di sini dengan segala pertimbangan yang ada. Lalu kemudian yang kedua, titik tolak perenungan kita dari tadi mendengar, melihat. Sekarang kita melihat, menarik ke belakang. 2 minggu ini sudah sekalian, Injilnya itu kan bicara tentang benih, ya kan, tentang benih. 2 minggu yang lalu benih yang jatuh, ya, ada yang di tanah, ada yang di jalan, tanah berbatu, semak duri, tanah subur. Di situ sudah dijelaskan, ya, dari benih-benih ini. Lalu minggu kemarin di hari kakek nenek lansia, kerajaan surga juga digambarkan sebagai benih yang tumbuh, yang kemudian berkembang, menghasilkan buah, bahkan juga cabang-cabangnya bisa untuk bersarang. Dari situ juga sekalian, dari kita melihat, mendengar, kita juga bisa memaknai. Memaknai yang pertama dalam bacaan 2 minggu yang lalu sekalian, tentang benih yang jatuh, itu kan berarti benihnya itu sama, sabda Allah, mutunya sama.
tetapi jatuhnya itu di tempat yang berbeda. Medianya ada yang di tanah, ada yang di jalan, tanah berbatu, di semak duri, ada yang tanah subur. Lalu kemudian di minggu yang lalu itu benih yang tumbuh, lalu akhirnya benih yang tumbuh di tanah subur bisa tumbuh berkembang, berdampak positif bagi masyarakat, bagi orang lain, bagi lingkungan. Nah, dari sini sekalian, dari perenungan kita, perjalanan kita, kerinduan Bapak Ibu sekalian, dari melihat, mendengar, kerinduan tumbuh, dihadirkan di dalam sinode, perjalanan bersama, berkomunikasi, berdialog. Bapak Ibu yang dengan pertanyaan, apakah kami yang di pinggiran ini tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan Katolik yang baik? Itu artinya Bapak Ibu yakin benih Katolik itu kan baik. Dan secara khusus benih Xaverius itu kan menurut Bapak Ibu itu dipandang baik. Sehingga Bapak Ibu rindu ada sekolah Katolik di sini. Karena yakin benih Sadam, benih iman Katolik, benih Xaverius itu baik. Maka Bapak Ibu merindukan itu, lalu menyampaikan kepada kami dan Pastor Pak. Nah sekarang lahannya, dan Bapak Ibu juga yakin lahan di Madulsari ini subur. Dari mana? Kalau kita lewat sini saja ya, sekalian itu sudah banyak perumahan, you know? Tadi itu Vera 99, Jatimulyo Permai 9, Perdana 99. Yang sini apa namanya tadi? Panen 99. Ini belum lagi kaplingan. Kalau kita sudah masuk ke jalan yang depan sana, sekalian, jalan Kota Baru sudah banyak sekali perumahan-perumahan. Artinya lahannya ini ada potensi buat sekalian, potensi untuk berkembang sekolah sampai di tempat ini. Lalu kemudian secara khusus berdampak lahan di tempat ini, media di tempat ini, umat Bapak sekalian. Saya yakin dengan selama ini proses keterbukaan, saling mendengar, saling melihat, saling memberi masukan, saling duduk bersama, maka disitulah ini akan benih yang Bapak Ibu rindukan yang akan ditaburkan di sini, dengan lahan yang ada di sini, dengan media yang ada di sini, pasti akan subur dan berkembang. Tetapi ini belum cukup. Benihnya sudah ada, lahannya sudah ada. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah komitmen, keseriusan dari kita semua. Dari kami yayasan serius, dari Bapak Ibu juga serius. Seriusnya di mana? Keluarga muda ini harus mendukung, punyalah anak banyak supaya sekolah bisa serius. Itu cara konkretnya ya. Supaya gereja juga tetap berkembang, gitu kan? Nah, kalau di sini banyak keluarga muda tinggal, di sini banyak keluarga muda yang masih punya anak, kan masih menyekolahkan, gitu. Nah, kalau masih menyekolahkan berarti punya harapan. Dan ternyata harapannya nanti juga tidak hanya kecil, harapannya akan menjadi besar. Karena benih tadi kan itu kan dari kecil toh. Nanti harapannya kan benih itu tumbuh, lalu tumbuhnya itu menjadi pohon yang besar. Sampai situ nanti benihnya itu jangan hanya TK saja, harapannya juga tumbuh dan berkembang. Nah ini butuh komitmen sekali ya, komitmen yang dijaga ini. Ya, ini sudah ditetapkan, benihnya sudah ditabur, harus subur. Dibiarkanlah dengan melihat, mendengar, kita membuka hati. Biarlah kotoran-kotoran telepon itu menyuburkan. Biarlah telepon sapi-sapi di sini sekalian. Sapi Bapak Ibu maksudnya kan. Sehingga sapi Bapak Ibu kan itu kan artinya putra putri Bapak Ibu yang terus mau datang ke sini, ya, menyuburkan lahan di tempat ini, dan akhirnya lahan ini, media ini menjadi tempat penyampaian berdiri, menjadi subur dan berkembang. Dibutuhkan melihat, mendengarkan,
membuka hati, berbicara bersama, berproses. Dan inilah sinode. Inilah yang disebut dengan perpasdelan, pertemuan pastoral gereja partikular. Bahasanya Monsinyur almarhum Hendri, bahasa yang kemarin kita namanya sinode. Untuk apa? Menemukan yang baik di tempat ini, menemukan sesuatu yang berkembang di tempat ini, mengharapkan nilai-nilai Katolik, nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai humanis, nilai kecerdasan, nilai kedisiplinan, nilai kejujuran, nilai pelayanan K3P di tempat ini. Nah, mari kita bersama-sama untuk bersatu mengembangkan tempat ini. Kerinduan Bapak Ibu pengen sekolah dan sekarang sudah hadir. Mari kita jaga bersama-sama untuk bisa menghasilkan pohon yang gede, yang rindang, dan semua orang bisa datang untuk berteduh dan untuk merasakan kesejukan kedamaian lewat pemilu. Tuhan